25th of January, 1707. Under the governor, Johan van Horn. Then, this building was finished in 1710. Completed under the reign of Governor General Abraham Paribek on July 10, 1710 in 1925 to 19 Portuguese in Sunda Kelapa. Although small, but it was weighed 350 kilograms and made from bronze. Invented by Sudarsono Sujojono in 1972. It has 5 ranges under the building to the time the people who criminal 1,600 to 28 of 1,600 to 20. In 1293 to 1527, this cannon was originally made from teakwood and bronze. 说先让我自我介绍一下，我是吕佳佳，是你们国家的历史博物馆的导游。现在我要带你们出去看一看，博物馆的世界。好的，现在我和我的朋友，你是什么名字啊？我叫吕佳佳。我谢谢。叫魏一鸣，你是什么名字啊？我叫魏一鸣，我魏一鸣。魏明。also part of justice that has 5 dungeons under the building to detain the people who committed criminal and political. By Sudarsono Sujojono in 1972, which telling us about the battle between Sultan Agung troops from Mataram Kingdom and Velsi troops in 1628. And then in 30 March 1974, this build was inaugurated as Jakarta Historical Museum. Please, you can explain me to one collection in the museum. Okay, alright. Ladies and gentlemen, we're now in Sultan Agung Room. In front of us, you can see a very large jail that male in there. They're stuck and they cannot escape, so they are given only a little bit of food and drink. They're drink only in the middle of the museum. 来到雅加达历史博物馆，自我介绍，我叫魏一鸣，你们可以叫一鸣。我是你们的导游，来看看这个雅加达博物馆。我要说这个雅加达历史博物馆的历史。这个博物馆以前是，你是什么名字啊？我叫魏一鸣。这个历史博物馆是25新koleksi. No, is koleksi. 我们现在在我们兰登的房间，你们可以看我们兰登是雅加达外面的城市。雅加达外面的城市有 Depok, Tangerang 和 Bekasi. Lalu di situ kita bisa mengetahui siapa ibu yang aslinya. Karena ibu yang mengandung bayi dan melahirkan ibunya ini tidak akan tega melihat bayinya dibunuh. Lalu di sebelah kanan ini terdapat gambar dari Raja Yunani. Jadi Raja Yunani ini mengatakan bahwa jika ada orang yang berzina, maka kedua matanya akan dicolok. Dan juga anak dari raja ini melakukan perbuatan zina. Adik-adik semuanya. Iya. Selamat datang di Museum Sejarah Jakarta. Kenalkan nama kakak Maria. Hari ini kakak yang bakal jadi guru wisata adik-adik sekalian selama kita berada di museum ini. Sebelum kita mulai berkeliling di sini, adik pernah ke Museum Sejarah Jakarta sebelumnya? Kenapa? Oh, belum pernah ada ya? Udah pernah, oke. Jadi karena kakak lihat kayaknya ada banyak ya yang belum kakak mau sedikit ceritain nih tentang sejarah gedung ini. Ini gambar yang tadi
ada sekolah lagi. Dan ini kegiatan yang ada di dalam drama. menyaksikan bulan spesial nanti jadi buat anak zaman dulu berbicara dengan cowok yang ada salah sepeda yang gede kayak percobaan yuk namanya kalian sebut ada sih lajak kiri jadi bawa kemudian diskusi mati. Kakak jelasin ya. Jadi lukisan ini itu namanya lukisan Perang Sultan Agung. Lukisan apa lagi? Lukisan Perang Sultan Agung. Jadi kalian bisa lihat di sini. Ini tuh namanya Sultan Agung. Pada saat itu Sultan Agung ini adalah pemimpin dari Kerajaan Mataram pada saat itu. Jadi mereka memotong daging, memotong sayuran, memotong cocok tanah itu menggunakan batu. Yang besar ini, batu yang lebih besar ini bernama belitung. Digunakan untuk memotong daging dan bercocok tanah. Sedangkan yang lebih kecil ini namanya belitung. Nah, yang di tengah kita ini ada miniatur kapal VOC yang bermuatan rempah-rempah yang berlayar dari Belanda menuju Hindia Timur Belanda yang sekarang Republik Indonesia pada tahun 1628. Sayangnya di tengah pelayarannya kapal ini tenggelam karena diterjang oleh badai. Kapal ini tenggelam di pantai lepas Australia Barat dan keselamatan kapal ini tersimpan rapi di Australia. Selanjutnya di sini ada miniatur kapal VOC. Dahulu ini tuh bermuatan dari kapal, namun dari Belanda menuju Hindia Timur Belanda itu sama jadi Jadi di sini ada ruangan pembangunan dan juga wilayah di luar tempat saja. Jadi itu saya saya juga ini sudah pembelajaran. Sini itu saya semua tempat penyimpanan penegak itu semua pemikur orang-orang lokal yang tinggal di sini. Dibangun pada tahun 1930 dan pada tahun 1932 berdiri mengganti nama menjadi The New Holland Square atau gereja baru Batu. Namun sayangnya pada tahun 1998 gereja ini hancur akibat bom yang terjadi di Batam. Namun di atas gereja dibangun museum maya
Ruangan ini meliputi wilayah Bogor, Tangerang, Bekasi, dan lain sebagainya. Ruangan ini ada beberapa koleksi, yaitu ada keramik yang yang berhiasan tulisan Arab. Ada kedua, pendeta akan membacakan doa untuk yang akan dieksekusi, dan yang ketiga, eksekusi akan dimulai. Jadi masyarakat Batavia akan berkumpul untuk menyaksikan juga. Karena dulu kan masyarakat Batavia itu banyaknya Belanda ya. Nah, orang Belanda tuh menganggap eksekusi itu adalah hiburannya mereka. Digantung langsung ke eksekusi berlanjut itu biasanya ada pengumuman dari pengadilan dulu apakah dia diambil tidak. Tapi biasanya kalau dieksekusi loncengnya kan digunakan sebanyak 3 kali ting 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 naik. Myself, my name is Mika, and I will be to run the celebration in Cirebon. Cirebon or Cirebon was already executed in my era. This was happening This is actual cannon, which was used to attack torpedoes in Sumatra. Although small, but it was weight 350 kilograms and maneuverable. Prince Jayakarta, he was the king of Jayakarta, and with his real name Prince Vijayarata. 在河南的地方，河南人是雅加达外面的地方，所以如果你们看在那边，那个是巴达维亚，巴达维亚是雅加达的名字之间的，然后在外面巴达维亚的那个叫河南人，现在河南人是两个当然嘛，是城市在交往，然后这个是。英语之间的这样的，然后有中国的东西也是有。So this is a sort of justice that were used to execute the prisoner, they found guilty and sentenced them. And most of prisoners were Indonesian and Chinese. Could you repeat this? The first thing is this, sorry, the first map is this one. This is Batavia in 1690, which is the first time the Netherlands conquered Indonesia, Batavia. And you can see there's only like the dangerous but then here it is Batavia in 1950, which is 39 years after the Netherlands first conquered in Batavia. This is the mop-up. Now, the coast, they are the collateral, which was destroyed in 1908 because of Batavia earthquake. Now, we can see this building Puppet Museum or Museum Maya. Sultan Agungro, yeah, you can see a large painting by Sujoyono. Sujoyono was the father of modern art in Indonesia. Yeah, so this is Sujoyono. Sujoyono. Yeah. Yeah. So this painting was illustrated war in 1628 until 1629. War between Mataram army and VOC army. Yeah. The Sunda Empire, like the Portuguese, and this inscription was put in a surface that is used to build castles and storage rooms. Oh, okay. Yeah, there's a okay, I see. Yeah. Then in our left, it's the miniature of the church, that I see now it's museum, Wayang Museum. Yeah. So this church is made in 1640 with the name the Old Horace-Kerk, that's in the Old Batavia, the Old Dutch Church, and it's changed to the name the Nieuwe Horace-Kerk, that's in the New Batavia Church, but it is destroyed by an earthquake in Batavia in 1808, and now it is used as the Wayang Museum.
from 18th century. Artist J.J. Rich. There's a very about King Solomon. You know King Solomon? Yes. King Solomon over semuanya Bufa Property semoga jadi kecewa. He was the king of Jayakarta with his elder Prince Wijayatmana. Halo semuanya, perkenalkan kami dari SMK Santa Teresia. Kami sudah menyelesaikan PKL kami periode Oktober sampai Desember 2024 di Museum Sejarah Jakarta. Nama saya Maria. Dan saya Adrian. Hari ini kami akan membagikan pesan dan kesan kami selama PKL di Museum Sejarah Jakarta. Kalau dari saya, menurut saya pengalaman PKL ini sangat berkesan. Kenapa? Karena selama PKL di sini ini merupakan sangat seru dan juga kita dimentori oleh orang-orang yang sudah sangat berpengalaman. Lalu kita diberi kesempatan untuk guiding dari orang dari dalam sini, bahkan dari orang dari luar negeri juga. Dan juga kita belajar banyak hal baru selama di Museum Sejarah Jakarta ini. Kalau pesan dari saya sih sangat senang karena saya di sini bisa belajar dari kakak-kakak mentor ataupun kakak PKL lanjutan lainnya, dan saya juga senang karena saya bisa berkenalan dengan teman-teman PKL dari sekolah lain, dan saya juga belajar banyak karena di sini saya diajari guiding secara leluasa dengan gaya saya sendiri. Dan pesan dari saya, semoga PKL selanjutnya dapat merasakan apa yang kami rasakan dan semoga Museum Sejarah Jakarta dapat semakin maju. Kalau pesan dari saya, bagi orang-orang yang menonton video ini dan juga PKL yang baru nanti, terus semangat dan enjoy saja prosesnya karena PKL di sini memang sangat seru. Terima kasih.